Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran ala nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya ayyuhal hadirun ikhwanu fiddin rahimanallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur masih diberikan umur panjang, kesehatan, terutama diberikan kita kemudahan dan kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah kita pada malam hari ini, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Juga kita lanjutkan dengan kegiatan rutin kita yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan dalam rangka ikhtiar untuk memperbaiki pribadi kita agar menjadi lebih baik, ini merupakan satu wujud bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan di dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah menjamin la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, niscaya kita akan Allah tambah nikmat kita. Wa in kafartum, kalau kita kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramat pedih. Mudah-mudahan kita semua digolongkan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda kita habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para asatid, para guru-guru, para hujjaj, para orang tua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka watawasaw bil haq, saling mengingatkan, tidak maksud untuk menggurui atau memberikan tausiah, namun dalam rangka kita saling mengingatkan terhadap sesama muslim, agar mudah-mudahan saya, bapak dan jamaah semua sedikit banyaknya kita bertambah pengetahuan kita dalam rangka menambah keimanan kita, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa makin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Karena secara hitung-hitungan memang umur kita bertambah, Pak. Secara matematika umur kita bertambah, namun pada hakikatnya berkurang. Dari 40 ke 41 nambah tuh ya, hitung-hitung nah. Cuman kalau hakikatnya berkurang. Kalau umurnya 50 tahun sekarang 41, berarti tinggal berapa tahun lagi? 9. Kalau jatah umurnya 50 sekarang udah 49 tahun, berarti tinggal setahun lagi. Kalau umur kita 50 sekarang udah 49 tahun 11 bulan 28 hari, berarti tinggal berapa lagi? Cuman sayang, 1000 sayang, kematian itu nggak ada yang tahu, nggak dikasih tahu kita. Kalau dikasih tahu mah enak amat gitu kan ya.
Puas-puasin aja dulu ya. Puasin, nanti kalau udah deket baru tuh kita buru-buru. Cuman itulah. Nah itu nggak ada lain, nggak ada bukan, ujian buat kita semua. Para jamaah sekalian, di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, manusia tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Ujiannya mah yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, walanablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku menguji kalian bisyarri dengan kejelekan, gak nyenengin, seperti kurang sehat, ekonomi kita gak bagus, anak-anak susah dididiknya, keluarga berantakan gitu, dan lain sebagainya. Wal khairi, dan kebaikan, ujian kebaikan menyenangkan, seperti ekonominya cukup, bahkan mungkin lebih, sehat badan, keluarga baik, anak-anak juga mudah diatur. Itu pun ujian buat kita, yang tujuannya wilaina turja'un, agar kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam mensikapi ujian ini, manusia itu terbagi, kata Allah. Bisa dilihat di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 168. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang soleh dan ada yang tidak soleh. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi dalam mensikapi ujian ini, orang terbagi-bagi ini. Nanti kita renungkan, kita masuk kemana nih? Dalam konsep Al-Quran yang Allah buat, yang Allah sampaikan, kita masuk kemana? Paling tidak hari ini kita bisa menilai diri kita itu udah sampai mana. Kalau kemarin saya sampaikan tentang ciri-ciri orang soleh, juga amalan-amalan di bulan Muharram yang kita sampaikan. Hari ini dalam mensikapi ujian yang datang kepada Allah ini, kita termasuk golongan yang mana? Karena Allah bagi-bagi orang-orang, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, dalam rangka menghadapi ujian yang baik-baik dan yang buruk-buruk, dan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dah Bapak ngambil tanah sepengki, Pak, jual sama Bapak, laku nggak kira-kira? Siapa yang mau beli tanah sepengki nyangkul di kebun kita atau di halaman kita? Tapi ketika tanah sepengki itu dijadikan batu bata, dijadikan genteng, laku nggak? Laku. Cuman ketika proses dari tanah menjadi batu bata itu kan proses yang lumayan panjang. Kalau orang dulu tahu dah cara gimana bikin bata merah gitu ya, diinjok-injok gitu kan, injoknya gak cukup sekali, terus diapain segala macam kan, sampai akhirnya jadi batu bata, akhirnya dapat dijual. Begitu juga dalam kehidupan, Allah datangkan ujian kepada kita, tidak lain dan tiada bukan, Allah pengen tahu siapa orang-orang yang soleh, siapa orang-orang yang tidak soleh. Kalau soleh berarti lulus, naik, dapat hadiah.
Kayak kemarin atlet kita main bulu tangkis di Olimpiade, itu ketat sekali pertandingannya. Bahkan kalau gak salah yang dapat emas cuma Atu ya. Ya salah tuh. Padahal atletnya banyak gak? Banyak. Dan itu pun perjuangan begitu hebat, luar biasa. Babak ini menang, babak ini menang, babak ini menang. Pada akhirnya semifinal dia menang, baru dapat hadiah. Begitu juga kita. Ya hari ini yang menimpa kita itu hanyalah ujian yang Allah berikan. Mau itu nyenengin, mau itu nyusahin, itu sebatas ujian untuk menguji kita, untuk nyaring kita. Kita tuh termasuk orang yang soleh, apa yang bukan soleh dalam menghadapi ujian. Makanya di dalam surat Al-Mulk kalau sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, juga itu disampaikan. Aku ciptakan kehidupan dan kematian gak ada lain, supaya siapa sih yang paling baik sikapnya ketika ditimpa ujian sama Allah. Itu begitu. Kalau sampaikan dalam Al-Quran begitu. Nah tinggal nanti kita termasuk yang mana nih. Kemudian siapakah orang-orang yang soleh itu? Siapakah orang-orang yang mukmin itu? Siapakah orang-orang yang lulus ketika ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, di ayat yang ke-51 dan 52 Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaq fa ulaika humul faizun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, ucapan orang mukmin itu kalau ditimpakan sesuatu oleh Allah dan Rasul-Nya, diperintahkan oleh Allah begini, perintahkan oleh Allah begitu, diuji oleh Allah susah, diuji oleh Allah senang, ekonomi baik, ekonomi susah, omongan orang mukmin nih, kalau emang dia orang mukmin, omongannya itu begini nih, ayyaqulu sami'na wa ata'na, saya dengerin, saya taatin, ngedenger terus taat. Kan konsep di dalam Al-Quran Pak, kita sudah jelas, di dalam Al-Quran itu kalau kita diuji suruh sabar, kan gitu kan ya. Wa basyiri sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Allah tuh yang nyuruh tuh. Jadi kalau ekonomi lagi susah, bersabar, tawakal sama Allah. Tapi ingat nanti konsep sabar bukan diem doang. Tabok sekali sabar, dua kali sabar, bukan. Konsep sabar itu bukan begitu. Lah habis begitu matuh. Ya. Itu konsep Al-Quran. Kata Allah, kalau kamu diuji, bersabarlah, tawakal, istighfar. Kalau kamu dikasih kenikmatan, bersyukur. Jangan lupa zakat, sedekah, infak. Bagikan kepada fakir-fakir miskin 8 asbab yang ada dalam Al-Quran. Itu kan perintah Allah. Itu kan disuruh sama Allah tuh. Kalau memang kita orang mukmin, maka dia berkata begini, sami'na, saya dengerin ya Allah. Berarti dia sabar. Suruh Allah sabar. Allah tawakal. Dicaci maki orang lain, nggak pernah nyalain orang, nggak pernah nyari kambing hitam, nggak pernah ini kemana macam. Diuji sama Allah, nggak pernah nyari kemana saya kudu nyari, datang kemana, bawa ini bawa itu. Yang kagak diperintahkan nama Allah, apalagi sampai musyrik dan lain sebagainya. Enggak. Ketika di keluarga tidak menyenangkan, anak tidak menyenangkan, istri tidak menyenangkan, sabar.
menahan amarah, la tagdob miraron, la tagdob miraron, sampai Nabi bilang 3 kali kan, jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah, karena kemarahan akan membinasakan kamu. Kalau emang orang mukmin, sami'na wa ata'na. Kan sekarang banyaknya Pak, sami'na enggak ata'na, gitu ya. Denger doang tapi nggak ditaatin. Kalau pengen dipelihara sama Allah, dijaga sama Allah, sholat sami'na tapi wa asoina, didengerin tapi nggak ditaatin, kan begitu rata-rata. Sibuk, kesusahan, padahal konsep mudah sudah ada di Al-Quran. Kalau pengen kemudahan nih konsepnya, sami'na nggak didengerin tapi nggak dilakukan. Ucapan orang mukmin mah nggak begitu. Kata Allah suruh sabar, kata Allah jangan marah, kata Allah tidak boleh bersuudzon, tidak bersuudzon. Itu ucapan orang-orang mukmin. Jangan sampai kita mengklaim diri kita paling soleh, diri kita paling baik, diri kita paling benar misalnya gitu, merasa udah baik banget. Tapi konsep sami'na wa ata'na udah belum kita lakuin dalam kehidupan kita. Baik kepada anak, keluarga, rumah tangga, masyarakat, tetangga dan lain sebagainya, udah belum kita praktekkan. Makanya Allah membagi orang-orang yang ditimpa ujian baik dan buruk itu ada 2, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Nah, ya dahulu pernah saya sampaikan tentang satu ayat, yang mana ayatnya itu dalam Al-Ankabut ya. Ayat 2 itu ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Nih, ada bahasa manusia, Pak. Berarti manusia di sini mau beriman mau enggak pasti dapat ujian sama Allah, dari Allah. Cuman orang beriman ujiannya lebih berat lagi gitu. Tapi ingatlah yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menimpakan ujian yang sesuatu di luar kemampuan kita. Kalau kita diuji begitu kita mampu, bisa. Cuman kadang-kadang kita kalah sama hawa nafsu kita. Keburu kagak sabar, keburu nyari-nyari yang kagak bener, datang ke sono, datang ke sini yang nggak diperintahkan sama Allah. Salah kaprah pada akhirnya. Apakah kamu manusia mengira ketika kamu berkata iman, kamu tidak akan aku uji? Dalam artian di sini, di tafsirnya itu jelaskan, mau orang beriman mau nggak diuji, semuanya dapat. Jangan dikira orang yang tidak beriman tidak diuji sama. Tapi orang yang beriman lebih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang kita temuin, kita makin rajin ibadah, makin apa? Makin susah hidup. Nah, tetangga ono gak beriman tapi Masya Allah. Nah, ini jangan sampai jadi begitu. Karena ketika kita tidak sabar, ketika kita tidak bersabar atas apa yang telah Allah timpakan, berarti kita ragu sama Allah, semakin ragu sama Allah. Itu Syekh Ibnu Athaillah mengatakan begitu dalam kitab Hikamnya. Kalau kita nggak ridho atas pembagian dari Allah, maka kita semakin ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan nyata telah aku uji orang-orang sebelum kalian supaya Allah tahu siapa orang-orang yang sodaku, benar-benar beriman, dan orang-orang kadzibin, orang yang pura-pura iman. Mana orang yang pura-pura iman? Itu tadi yang dia ngomong iman, saya beriman kepada Allah, tapi ketika diberikan ujian oleh Allah, sami'na tidak wa ata'na wa asaina. Atau ketika dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, tetap aja di warung, tetap aja di toko, tetap ada sibuk dengan kesibukan dirinya sendiri. Itu kan namanya orang beriman, tapi sebetulnya pura-pura iman. Karena kata Allah, orang beriman mah kalau diajak sama Allah, diperintah sama Allah, dipanggil sama Allah tuh ya, dipanggil sama Allah,
Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ucapan orang beriman idza du'u ilallah, kalau dia diajak kepada Allah, suruh sholat, suruh ngaji, suruh ibadah tuh, suruh sabar, suruh bersyukur, suruh tawakal, wa rasulih, dan diajak kepada Rasul, liyahkuma bainahum, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na, dia dengar, dia laksanakan. Kalau emang ngedengar waktu sholat, jalan datang. Warung mah ujian, jongkok ujian, toko juga ujian. Allah pengen tahu. Nih dikasih jongkok nih, kira-kira nanti kalau azan tutup kagak nih? Gitu ya. Kalau Jumatan tutup kagak nih? Ayo, mau buka terus apa? Padahal perhatikan, rezeki mah udah diatur sama Allah. Walaupun kita buka warung 24 jam, kalau emang rezeki hari itu cuma 20.000, ya 20.000. Nggak bakal lebih, enggak. Mohon maaf, kalau kita ngojek dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, kalau kata Allah segitu, ya segitu. Itu harus yakin tuh. Makanya ini menjadikan apa? Tiang daripada rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Harus yakin atas takdir yang telah Allah buat, baik yang jelek maupun yang buruk maupun yang baik, itu semua datang dari Allah, ketetapan Allah. Mana yang ditetapkan? Di dalam hadis Arba'in kan, di hadis yang kedua, Allah itu telah menetapkan segala sesuatunya ketika kita ada di perut ibu kita. Bahkan di dalam hadis itu, Allah telah menentukan maqadiril ladina, takdir orang-orang itu sebelum diciptakannya langit dan bumi, khamsina alfan, 50.000 tahun sebelum diciptakan kita sudah ditentukan rezeki kita. Jadi kalau hari itu segitu, ya segitu. Nah ini diuji tuh waktu Nabi Musa umatnya disuruh sholat hari Sabtu. Dia kan sholatnya sampai Sabtu doang, Pak. Sampai Sabtu doang sholatnya sekali doang. Cuman sayangnya kalau dari Senin sampai Jumat tuh ikan kagak ada, dicari juga susah. Pas hari Sabtu aja ikan datang ke bibir pantai. Jadi disuruh sholat malah milih ikan. Itu kan contoh sejarah yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang perintah Allah datang dan keinginan mau milih yang mana, mau milih Allah apa milih nafsu. Akhirnya orang-orang umat Nabi Musa milih nafsunya, mengambil ikan, gak mau sholat. Akhirnya oleh Allah dijadikan apa, Pak? Allah jadikan dalam Al-Quran itu, mohon maaf, di azab ya oleh Allah dengan menjadi kera, Pak. Mohon maaf, menjadi kera, menjadi nyemot, Pak. Gara-gara suruh sholat, milih apa? Milih mancing, ngejala. Mohon maaf, takut ada yang mancing nih ya. Tidak menyinggung, mohon maaf. Ya. Ini kesamaan, ini tidak menyinggung orang ya, mohon maaf. Malah milih mancing, milih ngejala. Allahu Akbar Jumatan, oi. Tenang baik, gini, gitu kan. Kalau sampaikan dalam Al-Quran, kisah-kisahnya, sejarah-sejarahnya. Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi sejarah banyak termaktub dalam Al-Quran dan itu jelas. Ayo, makanya kita ukur-ukur dah diri kita hari ini. Ya pribadi saya juga sama yang menyampaikan, bahwa juga sama. Ya, kita mengukur diri kita, karena ternyata orang beriman mah begitu sikapnya. Sami'ana wa ata'ana. Dia dengerin, dia laksanakan. Nah, hari ini nih kita kebanyakan milih Allah apa milih yang lain gitu kan. Ayo Pak, jangan ketipu lah. Ad-dunya goribun, di dunia mengembara doang. Au abir sabil, numpang lewat doang. Dan dunia ini adalah alam yang paling singkat kita lalui. Masih ada 7 alam yang lain, Pak. Dan dari satu alam ke alam yang lain disampaikan itu 500 tahun jaraknya. Dan mulai siksaan datang ketika alam yang kedua, yaitu alam yang ketiga, yaitu alam barzah. Udah mulai itu kalau kita amal jelek. Dan sisa alam itu baik dan buruknya tergantung kita di dunia ini sekarang. Nah, hidup yang singkat ini awas, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita teralihkan dan terpesona oleh yang lain.
Jadi ingatin, semua yang Allah ciptakan itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah tahu siapa orang-orang yang benar-benar beriman, siapa orang-orang yang pura-pura beriman. Siapa orang-orang yang pura-pura beriman, siapa orang yang betul-betul beriman. Orang yang beriman maka kalau dipanggil sama Allah, disuruh sama Allah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau orang yang nggak beriman ya sebaliknya berarti. Tahu enggak, Pak? Kalau orang mukmin ya, kalau dipanggil sholat, tahu nggak sebenarnya? Tahu. Terus manfaat sholat tahu nggak? Tahu. Manfaat zikir tahu nggak? Tahu. Nah, sekarang mah gampang tuh ngedengerin agama itu. Tapi tahu doang, ngedenger doang, tapi tidak menjalankan gitu. Menjalankan dalam praktek kehidupannya. Iya doang, tapi nggak jalan. Kita nyuruh anak, sana jalan. Iya. Sholat, iya. Tapi nggak dijalanin, kesal nggak, Pak? La ilaha illallah. Oh, iya doang loh. Kan? Jalan apa? Nah itu. Iya. Ntar sok, ntar besok. Gue utang kagak. Kan itu. Dan Allah sampaikan di akhir ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia. Orang yang beriman benar-benar dia istiqomah dalam keimanannya, dengan sami'na wa ata'na, maka kata Allah humul muflihun. Lagian kita mau bohong mulu, Pak. Kan kalau kita baca iftitah tuh yang lengkap itu ya. Itu ada inna sholati wa nusuki. Sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Kuserahkan kepada Allah. Katanya begitu. Hidupku, matiku, ya semuanya ibadahku kuserahkan untukmu ya Allah, untukmu. Hidup saya untukmu. Artinya selama saya hidup, kalau emang Allah nyuruh A, B, C dan lain sebagainya, samina wa ta'na kami. Tapi dibaca doang, dipraktekkan enggak. Apa tahu kagak tahu artinya kali ya? Ya kan itu ikrar kita, Pak. Ikrar kita di waktu kita mau sholat, pembukaan sholat, iftitah itu buka sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya nih orang Islam nih, karena sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Pas dipanggil sama Allah, ya itu ya belum kelar-kelar. Masya Allah, Pak, kita mah banyak merenung dah. Kalau ngitung-ngitung mah, aduh surga jauh banget tuh dah. Untung Allah Rahman dan Rahim. Makanya kemarin saya sampaikan, Nabi Adam dosanya 1, diusir dari surga sama Allah. Kita dosanya seabreg-abreg pengen masuk surga. Masya Allah. Wa mayutila, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, serta takut kepada Allah. Takut kepada Allah nih. Kan cerminan orang beriman, yahsallah, takut sama Allah, Pak. Kenapa anak kita mau jalan? Takut sama kita. Ayo, pokoknya kalau nggak sholat, awas. Sholat dia. Sholatnya karena apa? Takut. Karena takut nurut gitu kan ya. Ibu jangan kemana-mana sebelum bapak pulang. Nggak kemana-mana. Takut sama kita. Nah kalau emang takut sama Allah, jalankan dong perintah Allah. Jalankan perintah Rasul. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Itu 2 kali tuh. Wa ulaika humul muflihun, beruntung. Wa ulaika humul faiz, fa ulaika humul faizun, mereka orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Kalau bicara faizun, Pak, itu lihat di tafsirnya, itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia akhirat dibahagiakan oleh Allah. Disenangin sama Allah. Tapi bukan berarti nggak dikasih keburukan, dikasih. Cuman kejelekan, kekurangan ekonomi, ketidaksolehan anak tidak menjadikan dia pusing gitu. Tenang aja. Usaha udah, dapat sehari 10.000, ya nggak apa-apa. Istri marah di rumah, ya nggak apa-apa. Lah emang dapat segini,
Tuh, orang beriman hatinya ditenangkan terus sama Allah. Ini kadang-kadang kita dapat 100.000, padahal gede kan 100.000, pusing di rumah. 100.000. Cicilan apa sebenarnya dan sebagainya. Oh, pusing kadang-kadang kita begitu. Nah, enggak. Bukan enggak dikasih susahnya, dikasih kesulitan tapi enggak sama susahnya, gitu. Dikasih kebingung tapi enggak sama bingungnya. Kan kadang-kadang kita perhatikan, Mbak, ada orang masalahnya besar tapi tenang aja itu. Saya di pesantren ada anak, ibu-ibu anaknya 4, suaminya meninggal. Dia itu kalau pagi kerja di pasar. Tuh, terus pagi-pagi tuh belum kelar tuh kerjaan, dia pulang dulu. Nganterin anaknya 3 sekolah. Anaknya 3. Pakai apa? Sepeda, Pak. Sepeda yang ada keranjangnya. 1 di belakang, 2 di tengah, 1 digendong masih bayi. 3 deh. Nganterin. Ntar habis nganterin ke sekolah, balik lagi ke pasar. Ntar balik lagi nganterin anaknya ngaji ke pesantren. Ke sepeda, Pak. Mana ibu-ibu? Saya bilang, Bu, Ibu kelihatannya nggak pernah pusing, Bu. Saya bilang, nah apaan yang dipusingin? Nikmatin aja. Katanya gitu, Masya Allah, saya bilang. Kerja ke bawah nganterin anak sekolah, kerja ke bawah nganterin anak ngaji, dijemput lagi pakai sepeda. Terus luar biasanya kalau setiap Muharram dia menyerahkan celengan. Saya bilang, Bu, kudunya ke saya ngasih celengan ke ibu. Ibu kan anaknya yatim semua. Kok malah ibu? Alhamdulillah Pak, ini rezeki saya sisihkan 1.000 2.000 katanya. Malah kita yang dikasih duit, Pak. Dan itu rutin, Pak, setiap tahun. Bahkan kadang-kadang 6 bulan dia ngasih ke saya melalui anaknya ngaji. Ini Pak, saya serahkan dari ibu saya. Handphone 1 rame-rame, handphonenya 1 rame-rame, mana udah pada pecah. Ya Allah, saya bilang. Tapi nggak ada raut apa, raut bingung, sedih, nggak ada sedikit pun. Masya Allah. Saya yang ngurus jenazah suaminya juga waktu itu. Alhamdulillah kebagian ngurus jenazah. Saya bilang kalau perlu apa-apa Bu bilang sama saya datang. Nggak datang doang gitu ya. Pokoknya panggil aja lah saya. Alhamdulillah Pak, selama ini saya gak pernah dipanggil. Alhamdulillah gak pernah dipanggil sama sekali. Bahkan beliau yang ngasih sayuran dari pasar. Nggak pulang dulu, ke rumah dulu, pesantren. Pak, ini sayuran buat anak-anak yatim. Saya bilang, ya Allah, ini dia mengambil plastik kecil, sisanya kasih nama kita, bayam, kangkung. Ini dari mana? Kasih sama tukang sayur, saya kerja. Itulah. Mungkin kita yang selama ini pulang pergi ke masjid belum tentu kita baik. Orang-orang yang di luar sana mungkin baik. Nah, kita tidak boleh memponis seorang dan lain sebagainya. Karena kita nggak tahu siapa yang paling soleh dan paling tidak soleh. Siapa yang baik dan siapa yang tidak baik, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, di dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Baik yang senang maupun yang tidak senang. Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak punya daya upaya. Pengennya mah sehat, ding sakit. Pengennya mah ekonomi banyak, kening miskin, gitu ya. Artinya kita nggak punya daya upaya agar kita kembali kepada Allah, bahwa segala sesuatu Allah yang nyiptain. Allah yang nyiptain. Dan di dalam mensikapi masalah ini orang terbagi-bagi kata Allah. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Siapa orang yang mensikapi sesuatu itu orang yang soleh? Mereka yang ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa ujian, ketika diperintahkan oleh Allah, ketika diajak oleh Rasul, maka dia sami'na wa ata'na. Dia dengerin, ngedenger dia, tahu dia. Kalau nggak tahu dia mencari tahu dengan ngaji, dengan mencari ilmu dan lain sebagainya. Setelah dia dengar ata'na, kemudian dia mentaati dan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Baru itu mereka orang-orang yang benar-benar beriman. Dan kalau tidak sami'na wa ata'na, ya berarti orang tersebut orang yang beriman tetapi pura-pura iman. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadi bahan renungan buat kita semua dalam rangka menilai, bercermin dari ayat-ayat Allah
sehingga kita bisa sekarang mengetahui oh kualitas diri kita baru sampai situ. Kalau emang belum nyampe, tingkatin. Nggak nyampe-nyampe, yang penting udah usaha. Kalaupun yang belum nyampe-nyampe aja, mudah-mudahan usaha ini merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minder, oh saya nggak benar-benar, saya banyak dosa. Terus saja jalan untuk kebaikan, jangan putus asa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali Pak, sampai di sini ada yang mau nanyain?